Bab 31, pria lurus tidak takut pada bayangan bengkok. Kalau pihak lain adalah pemula, wajar saja kalau tidak dapat ikan. Umpan yang bagus tidak membuat seseorang tak terkalahkan. Jika Anda memancing di perairan atau lapisan air tanpa ikan, bahkan angkatan udara akan menganggapnya biasa, pikir Yu Feng dalam hati. Saya sudah memancing selama 7 atau 8 tahun sekarang. Keterampilanku tidak hebat, tetapi aku memiliki penilaian dasar. Apa yang kau jual padaku? Anggur beras dibuat dari jagung yang dihancurkan, dan rasanya sama seperti anggur murah yang harganya $2 sekantong. Anda menjual 21 kantong kepada saya, dan saya tidak menangkap seekor ikan pun. Itu sungguh kejam. Melihat komentar ini, seluruh ruang Livestrea memancing langsung terdiam. Ada berita besar yang sedang terjadi. Jangan melihat siaran langsungnya hanya memiliki 60 atau 70 penonton. Tetapi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka saluran siaran Yu Feng akan hancur. Anggur beras memang terbuat dari jagung kasar, saya akui, tapi itu hanya sebagai pembawa untuk menarik ikan. Itu tidak memberi dampak negatif pada hasil penangkapan ikan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat sendiri apa yang saya gunakan. Bahan dan rasanya sama. Saat Yu Feng berbicara, dia mengeluarkan umpannya yang telah disiapkan, memperlihatkan di bawah kamera bahwa umpannya memang terbuat dari jagung yang dihancurkan. Siapa yang tahu tentang itu? Bagaimanapun, beginilah situasinya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Yu Feng mengklik profil Sunset, ingin memeriksa karya atau informasi pengguna, mungkin mengingat wajah atau nama. Namun saat mengklik, alis Yu Feng berkerut. Akun yang bernama Sunset menunjukkan bahwa akun tersebut baru didaftarkan hari ini, dan semua rincian belum diisi. Melihat ini, tampaknya ada niat untuk mengatur kecepatan. Tidak apa-apa jika tidak efektif. Marilah kita berjanji di hadapan semua rekan pemirsa dalam siaran langsung ini, apabila produk yang saya terima tidak memuaskan, maka saya akan mengembalikan uang Anda secara penuh. Anda kembalikan umpannya, dan saya akan mengembalikan uangnya. Bagaimana dengan itu? Ikan itu tidak menggigit, saya sudah membuangnya. Dari mana saya harus mengirimkannya kembali? Bagaimanapun, itu hanya jumlah yang kecil. Anda tidak tahu produk Anda sendiri? Melihat aku sudah menjanjikan pengembalian uang apapun yang terjadi, dan pihak lain masih mengatakan ini, Yu Feng langsung memastikan pihak lain itu hanya ada di sini untuk mengganggunya. Sekantong anggur beras beratnya sekitar 1 pon. Itu cukup untuk umpan berat musim ini. Sekalipun arak beras habis, tidak mungkin semua umpan yang dicampur ikut habis. Itu omong kosong belaka. Tidak masalah. Mari kita sambungkan ke mikrofon dan verifikasi masalahnya secara detail. Kalau memang benar itu produk kami, meskipun Anda sudah membuangnya, saya tetap akan mengembalikan uang Anda. Setelah mengatakan itu, Yu Feng segera mengirim permintaan untuk terhubung ke mikrofon. Namun, Yu Feng kecewa karena pihak lain langsung menolaknya. Mengapa tidak terhubung? Saya baru saja memulai ini, jadi saya tidak bisa menjamin kepuasan 100%, tetapi kita harus mengatasi masalah, bukan menghindarinya. Saya tidak nyaman. Lalu sobat, kapan tepatnya kamu menghabiskan uang di tokoku? Saya akan mencoba mengingatnya jika saya punya kesan. Karena Sunset menyebutkan tidak nyaman untuk terhubung, Yu Feng tidak punya pilihan selain terus menanyakan lebih banyak rincian. Kemarin siang, sekitar pukul 1 atau 2. Apa kamu yakin? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku salah tentang waktu? Melihat reaksi ini, Yu Feng merasa emosinya memuncak. Uang itu, aku tidak bisa mengembalikannya. Carilah siapapun yang kau inginkan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, tanpa menjaga kredibilitas apapun? Itu hanya beberapa puluh dolar. Apakah kamu benar-benar mengabaikan semua kesopanan hanya karena jumlah sekecil itu? Mendengar Yu Feng menolak pengembalian dana, pihak lain langsung marah. Saya melakukan streaming langsung memancing di tepi sungai kemarin siang. Pemirsa saya dapat menjaminnya untuk saya. Kapan aku bisa menjual umpan kepadamu? Jelas kamu baru saja membuat akun baru, datang ke sini untuk membuat masalah di streamingku, kan? Pada saat itu, Sunset tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia sudah memperhitungkan semuanya, dia tidak memperhitungkan bahwa toko Yu Feng bahkan tidak beroperasi di sore hari, dan dia dengan yakin menyatakan sebaliknya. Sekarang, tidak ada cara untuk kembali. Saya salah ingat, saya membelinya 2 hari yang lalu siang hari. Sehari sebelum kemarin? Selama 10 hari terakhir lebih,
Jam operasional toko saya adalah dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Kalau kamu mau mencoreng nama baikku, setidaknya kerjakan dulu pekerjaan rumahmu, oke? Setelah mengatakan itu, Yu Feng tidak ragu untuk memblokir Sunset secara manual dan menendangnya keluar dari ruang siaran langsung. 6666. Logika pembawa acaranya luar biasa. Benar-benar membela dirinya sendiri. Taktik fitnah ini, sungguh payah. Orang macam apa mereka ini? Tidak bisakah mereka melihat seseorang berhasil? Dia cuma nge-live streaming sambil nangkap ikan, dasar menjijikan. Nelayan di tepi sungai, saya pelanggan setia toko Yu Feng. Saya bisa membuktikan sendiri kehebatan anggur beras dan umpannya. Banyak teman nelayan kita yang menggunakannya, jadi jangan biarkan oknum-oknum licik ini mengganggu kita. Pemuda dari Afar, saya juga seorang nelayan lokal di tempat tuan rumah tinggal, pernah membeli umpannya, dan efek praktisnya cukup bagus. Dengan adanya kesaksian nelayan setempat, kebenaran tentang insiden ini terungkap dengan sangat cepat. Yu Feng mengangguk, terima kasih kepada kedua saudara atas kesaksiannya. Meskipun kami adalah ruang Livestrea memancing, kami mungkin mempertimbangkan untuk menyiapkan beberapa produk promosi bagi saudara-saudara di masa mendatang, tetapi saya tidak punya rencana untuk mengejar keuntungan dari hal ini. Di sini, saya membuat janji serius kepada semua orang. Apapun yang Anda dapatkan dari saya, baik yang sudah dipakai maupun yang belum dipakai, jika Anda merasa tidak puas, Anda dapat mengembalikan atau menukarnya tanpa syarat. Meskipun ada upaya dari troll kecil itu, citra Yu Feng tidak hanya tetap utuh, tetapi juga jauh lebih baik. Anggur beras dan umpan formula yang digunakan tuan rumah sangat efektif? Apakah ada mobil kuning kecil? Menunggu ombak, karena kita sudah pakai umpan, ayo coba sesuatu yang baru. Mencoba sesuatu yang baru itu satu, aku juga mau coba. Ambilkan aku satu juga. Tak lama kemudian, gelombang permintaan pembelian pun dimulai. Hehe, untuk sementara tidak ada mobil kuning kecil, jadi kalau kamu mau mencoba umpannya, saat ini kami tidak menjualnya. Tapi jangan khawatir, untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara atas dukungan kalian, kita bisa mengadakan undian. Kali ini saya menghadiahkan 3 set anggur beras seumpan. Jika kita mencapai 100 share dan 800 follower, kita akan mulai undiannya. Yu Feng tepat waktu mengeluarkan alat penambah pengikut yang sempurna dan melanjutkan pemberian hadiah. Kali ini, 3 set sekaligus. Fish in the Water berbagi ruang siaran langsung. Coach 888 membagikan ruang siaran langsung. The Moon is Bright in My Hometown membagikan ruang siaran langsung. Banyak sekali notifikasi yang muncul, menunjukkan orang-orang berbagi ruang siaran langsung. Tak lama kemudian, jumlah penonton di ruang siaran langsung Yu Feng mulai meningkat drastis, bahkan lebih gila dari hari sebelumnya. Dalam rentang waktu sesingkat itu, angkanya sudah dengan mudah melampaui ambang batas 100. Ada cukup banyak pemirsa dari daerah yang sama yang saling mengenal dalam kehidupan nyata, dan berbagi serta mempromosikan pun memainkan peran tertentu. Mendengar adanya hadiah, banyak pemirsa yang langsung tertarik ke ruang siaran langsung. Mungkin karena keduanya terlalu dekat satu sama lain dan konten siaran langsung mereka serupa, saat ruangan Yu Feng mulai ramai penonton, popularitas Liu Mingyuan mulai menurun. Dari jumlah stabil 200 turun menjadi hanya lebih dari 140, kehilangan sepertiga pemirsanya. Bab 32, Tantangan Mencubit Ikan, Apakah streamer ini juga memancing di hilir Danau Qinglong? Lingkungannya terlihat sangat mirip dengan Angling Liu. Bukan hanya mirip, tapi tempatnya persis sama. Lihat menara seluler di seberang sungai? Ini adalah tepi barat Wang Jiazhuang, dekat tepi sungai Huajian. Sial, sekarang setelah kau menyebutkannya, itu memang benar. Tidak mungkin. Aku harus pergi ke streaming Liu untuk memberitahu teman-temanku, jadi kita semua bisa mendapatkan hadiahnya. Saat melihat pesan terakhir, Yu Feng merasa seperti masalah sedang terjadi. Sialan, bukankah orang-orang suka menambahkan bahan bakar ke api? Memburu pemirsa dari saluran streamer lain hanya akan membuat kekacauan. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 1 menit, Yu Feng menerima permintaan tantangan PK dari Liu. PK merupakan bentuk siaran langsung yang umum di banyak platform, di mana 2 orang streamer mengajak penggemarnya untuk mengirimkan hadiah virtual, dan siapapun yang mendapat dukungan paling banyak dalam jangka waktu tertentu adalah pemenangnya. Pada akhirnya, ini adalah cara untuk meminum darah para penggemar. Meskipun hadiahnya virtual, hadiah tersebut dibeli dengan uang tunai sungguhan yang diperoleh dengan susah payah. Pada tahap ini, Yu Feng tidak memiliki banyak penggemar dan tidak tertarik mencobanya. Sekalipun mungkin ada beberapa keuntungan jangka pendek, itu seperti memuaskan dahaga dengan racun,
bukan strategi yang berkelanjutan. Kita fokus saja pada aliran kita sendiri, jangan cari masalah. Saudara Liu sudah mengundangku ke PK, dan aku menolaknya, kata Yu Feng. Wah, kamu penakut sekali. Kita punya banyak saudara di aliran ini, apa salahnya kalau Anda menerimanya? Kalau berani tunjukin taringnya, saudara kita yang urus. Tepat sekali, terima saja. Silakan saja terima. Saya pernah mengikuti streamingnya sebelumnya, dan suasana di sini jauh lebih baik. Mereka tidak punya sponsor besar, ayo kita lawan dia. Para penghasut perang tiba-tiba menjadi bersemangat. Melihat permintaan PK muncul lagi, Yu Feng menggaruk kepalanya dengan enggan tetapi menerimanya, berpikir akan lebih baik untuk menjernihkan suasana. Tidak perlu ada PK atas hadiah, untuk menciptakan permusuhan yang tidak perlu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Tak lama kemudian, PK terhubung, dan layar terbagi menjadi dua, memperlihatkan pandangan orang pertama dari kedua individu. Saudara Liu, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya tidak berhasil mengendalikan keadaan, dan beberapa penonton masuk ke saluran Anda dan membuat keributan. Meskipun Yu Feng sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun, dia bersikap lebih rendah hati dan langsung meminta maaf kepada Liu Mingyuan. Liu Mingyuan mencibir dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Saudara Yu Feng, kau sedang bermain liar di sini. Jika Anda ingin mendapat lebih banyak pengikut, Anda bisa saja ikut streaming bersama saya. Mengapa membiarkan pemirsa Anda mengaduk-aduk hal-hal di saluran saya? Mendengar ini, wajah Yu Feng mulai menampakkan tanda-tanda tidak mampu mempertahankan kedoknya. Seperti yang telah disaksikan semua orang sebelumnya, Yu Feng tidak menghasut atau membujuk siapapun. Itu hanya sekadar tindakan individu beberapa pemirsa. Terlebih lagi, Yu Feng sudah meminta maaf dengan hal pertama yang diucapkannya. Tidak menyangka Liu Mingyuan akan menjawab tanpa memberinya muka. Jika Liu Mingyuan adalah seorang selebriti internet besar dengan penggemar ratusan atau jutaan, dia akan berhak berbicara seperti itu. Namun, streaming Liu baru mencapai 200 penonton pada puncaknya, hampir tidak lebih kuat dari Yu Feng, namun ia berbicara dengan begitu berani. Sedikitpun niat baik Yu Feng telah lenyap seketika. Anda salah, Saudara Liu. Saya tidak meminta pemirsa saya untuk membuat kekacauan. Saya menerima PK untuk mengklarifikasi masalah ini dengan Anda, untuk menghindari perasaan tidak enak. Sekarang setelah kita bicara, saya tidak akan mengganggu kegiatan memancingmu lagi. Kita ngobrol nanti. Setelah mengatakan ini, Yu Feng secara aktif memutus PK. Semakin Yu Feng menghindari konflik, semakin Liu Mingyuan merasa terprovokasi. Melihat Yu Feng menutup tantangan PK-nya, Liu Mingyuan mengklik untuk meminta lagi. Yu Feng melihat permintaan PK muncul sekali lagi dan mengerutkan alisnya dengan jengkel. Apakah ini belum berakhir? Menghubungkan. Tidak melakukan hal yang memalukan, jadi mengapa terburu-buru menutup telepon? Bagaimana? Karena jumlah kita sama. Bagaimana kalau kita coba saja? Saran Liu Mingyuan. Lebih baik tidak. Saya baru saja memulai dan belum begitu mengenal banyak orang, dan saya tidak memiliki banyak sponsor besar di aliran saya. Aku tidak nyaman dengan PK semacam ini yang hanya mementingkan siapa yang punya lebih banyak uang. Yu Feng menggelengkan kepalanya, tidak mau setuju. Bagaimana kalau kita mengubah metodenya? Jangan lagi kita bandingkan nilai hadiahnya. Bagaimana kalau kita berkompetisi dengan memancing? Ding. Anda saat ini menghadapi provokasi dari Liu Mingyuan, apakah Anda akan menerima tantangannya? Karena Anda mempunyai voucher tantangan, menerimanya akan secara otomatis menghasilkan tugas tantangan yang sesuai. Memenangkan tantangan akan memberi Anda hadiah besar. Gagal dalam tantangan ini akan mengakibatkan hukuman tertentu. Baru saja Liu Mingyuan menyampaikan sarannya, Yu Feng menerima perintah sistem. Dia sekarang bisa mengaktifkan misi tantangan? Karena perintah itu menyebutkan hadiah yang besar dan tidak memerlukan voucher tantangan, Yu Feng tidak perlu takut. Selain itu, keterampilan memancing Liu Mingyuan hanya rata-rata dan tidak jauh lebih baik dari Yu Feng. Satu-satunya alasan dia tidak peduli padanya adalah untuk menghindari masalah, bukan karena dia takut pada pihak lain. Sekarang pihak lain telah berulang kali memprovokasinya, tidak mengherankan Yu Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Apa caranya? Yu Feng sudah memutuskan, tapi dia tidak langsung menerima tantangan itu. Dia ingin memahami aturannya terlebih dahulu. Kedua tempat pemancingan kita sedang bagus saat ini, jadi bagaimana kalau kita bersaing untuk mendapatkan 10 ikan? Siapapun yang berhasil menangkap 10 ikan terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Yang kalah harus berdiri dan menggonggong seperti anjing. Bukankah hukuman ini agak keras?
Rasanya agak menghina, Yu Feng ragu-ragu dan bertanya. Apa masalahnya? Banyak di antara mereka yang memiliki gambar kura-kura di wajah mereka, berdiri dengan tangan dan menggonggong hanyalah permainan. Banyak streamer yang bermain seperti ini, jangan terlalu serius. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Mendengar aturannya adalah menangkap 10 ikan, Yu Feng menjadi penuh percaya diri. Belum lagi tempat pemancingannya sedang dalam kondisi kena pukul berkali-kali. Sedangkan tempat Liu Mingyuan yang tidak jauh dari situ, hampir saja melonjak, sedikit lebih lambat dari tempat Yu Feng. Kesepakatan. Mari kita selesaikan ini. Mulai ulang PK, waktunya hampir habis. Memahami aturannya, Yu Feng langsung menerima misi tantangan sistem. Ding! Anda telah berhasil menerima misi tantangan, 10 ikan. Hadiah, acak. Hukuman atas kegagalan, tidak diketahui. Tak lama kemudian, PK di ruang siaran langsung dimulai lagi, dan Yu Feng menyiapkan kail gandanya dengan umpan, lalu bergabung dalam PK. Ayo mulai, teriak Yu Feng dan dengan cepat melemparkan pancingnya ke dalam air. Tempat memancing Yu Feng berada di sebelah tepi sekop di pusaran air. Saat ia melempar pancingnya, rekan-rekan pemancing mengingatkannya bahwa airnya agak dangkal. Saat ini hanya sekitar 1,5 meter, sekitar 40 hingga 50 cm lebih dangkal dari sisi Liu Mingyuan. Biasanya perbedaan kecil ini tidak menjadi masalah, tetapi dalam PK lepas ikan resmi, hal ini penting. Semakin dangkal airnya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan kail ganda dan umpan untuk mencapai dasar. Kedua orang itu melemparkan tali pancing mereka ke dalam air hampir bersamaan. Pelampung Yu Feng telah mencapai tanda pancing, tetapi pelampung Liu Mingyuan masih dalam perjalanan turun, lebih dari 10 cm dari tanda pancing. Tempat pemancingan Yu Feng sedang ramai dibicarakan, dan dia menggunakan umpan yang paling efektif saat ini untuk menangkap ikan berukuran sedang, umpan roti isi daging. Begitu umpan menyentuh dasar, langsung digigit, diikuti gigitan kuat lainnya. Ikan itu menggigit terus-menerus. Dia mengangkat tongkatnya untuk mengait ikan itu. Pukul sasaran dengan tepat. Kekuatan ikan di dalam air tidak lemah, membengkokkan tongkat menjadi lengkungan yang indah. Untuk memberi tekanan pada lawan, Yu Feng sengaja menatap layar setelah mengambil ikan dari kail dan berteriak, yang pertama masuk rumah. Ia melemparkan tongkat pancingnya yang kedua, dan bahkan sebelum menyentuh dasar, tongkat itu dihadang di tengah jalan oleh ikan lain, seekor ikan mas cerucian yang sedikit lebih kecil. Biasanya, Yu Feng tidak akan menghitung ikan mas cerucian kecil seberat lebih dari 1 pon sebagai tangkapannya. Tetapi sekarang karena persaingannya adalah tentang jumlah 10 ikan, ukuran tidak menjadi masalah. Yang kedua di rumah. Hanya dalam beberapa menit, Yu Feng telah menangkap 6 ikan. Liu Mingyuan mulai panik. Bab 33 Kejutan Sikuh Anjing Makan Kotoran. Dibandingkan dengan itu, keberuntungan Liu Mingyuan dengan ikan jauh lebih buruk. Frekuensi tangkapan cukup baik pada awalnya. Tetapi begitu mereka menyetujui PK dan pengecoran berhenti sejenak, gigitan hampir berhenti. Sampai saat ini, dia baru menangkap 1 ikan. Suara Yu Feng menangkap ikan satu demi satu bagaikan mantra pencabut jiwa yang mengguncang Liu Mingyuan, bahkan merusak gerakan melemparnya. Lemparan berturut-turut meleset sejauh 1 mil dari tempat makan. Karena ikan sudah menggigit sedikit di titik umpan, melempar umpan yang melenceng dari sasaran hanya akan mengurangi peluangnya untuk mendapatkan apapun. Pergerakan kendaraan hias tersebut menyebabkannya tidak terlihat oleh kamera siaran langsung, sehingga mengakibatkan pengecoran ulang yang panik dan membuang-buang waktu. Sebaliknya, Yu Feng jauh lebih tenang. Setelah mempelajari teknik dasar casting, hampir setiap lemparan Yu Feng mengenai sasaran dengan akurat. Dia tampaknya tidak cepat menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi efisiensi penangkapan ikannya sebenarnya sangat tinggi. Ikan ke-7, ikan ke-8, ikan ke-9, ikan ke-10. Pekerjaan selesai. Dalam pertarungan ikan sederhana ini, Yu Feng menang atas Liu Mingyuan dengan skor 10-3. Haha, saudara Liu memberiku waktu yang mudah. Yu Feng melepas kail dari ikan terakhir, lalu meletakkan pancingnya. Perlombaan ikan ini tidak adil. Perbedaan jumlah ikan di tempat kami sangat jelas. Meskipun aku kalah, aku tidak terima. Raut wajah Liu Mingyuan berubah jelek, setelah mengusulkan untuk melakukan face-off dan kemudian kalah dengan selisih yang besar sungguh memalukan. Tidak masalah jika Anda tidak menerimanya. Kita selesaikan masalah ini kali ini, dan jika nanti ada kesempatan, kita bisa memancing dengan aturan yang berbeda. Pemirsa di ruang siaran langsung, jangan tertawa, oke? Selanjutnya,
Silakan nikmati penampilan bakat saudara Liu untuk semua orang. Handstand terbalik sambil menggonggong seperti anjing, edisi drone overhead. Dikendalikan oleh Yu Feng, drone tersebut meninggalkan posisinya yang tergantung dan dengan cepat terbang di atas kepala Liu Mingyuan, bersiap untuk mengambil gambar jarak dekat. Kamera drone difokuskan pada Liu Mingyuan, dan dalam mode PK, kedua layar terbagi beralih ke pandangannya, dengan layar Yu Feng memberikan perspektif atas yang jelas. Sekarang tidak ada jalan mundur. Mustahil untuk keluar dari situasi itu tanpa mendapatkan reputasi sebagai pecundang yang buruk, yang akan menyulitkannya untuk bertahan hidup di masa mendatang. Karena tidak ada pilihan lain, Liu Mingyuan harus menghormati taruhannya. Liu Mingyuan berdiri dari kotak pancingnya, memanaskan lengannya sebentar, menemukan hamparan pasir yang relatif datar, menarik napas dalam-dalam, mengerahkan tenaga, dan berhasil melakukan handstand terbalik di atas pasir. Di usianya yang lebih dari 40 tahun, Liu Mingyuan masih memiliki kebugaran fisik yang mengesankan. Meskipun ia berhasil melakukan handstand, ia tidak sanggup menggonggong seperti anjing. Wah! Kelincahan saudara Liu cukup mengesankan, tapi aku tidak mendengar suara apapun. Bukankah seharusnya ada tiruan gonggongan anjing? Komentar Yu Feng, melihat wajah Liu Mingyuan yang sedikit memerah. Guk-guk. Baru saja Liu Mingyuan selesai menggonggong 2 kali, tiba-tiba siku kanannya tersentak seperti tersengat listrik. Lengannya lemas dan keseimbangan handstandnya pun terganggu. Dia jatuh tersungkur ke pasir dengan mulut penuh pasir. Pasirnya lembut dan tidak akan menyebabkan cedera, tetapi pastinya agak canggung. Liu Mingyuan bangkit, meludahkan pasir ke mulutnya, lalu buru-buru menepis pakaiannya, dan dengan cepat membersihkan pasir dari tubuhnya. Ding! Selamat telah berhasil menyelesaikan voucher tantangan, 10 ikan. Ding! Selamat telah membuka modul lanjutan bola mengambang, editor cerdas. Editor cerdas, alat pengeditan audio, video, dan foto yang dilengkapi dengan algoritma cerdas berteknologi tinggi. Secara otomatis menangkap momen paling menarik dari siaran langsung dan mengeditnya menjadi klip untuk diunggah oleh pembawa acara, meningkatkan peluang menjadi tren sebesar 25%. Ding! Lawan telah gagal dalam tantangan dan menerima hukuman tambahan. Sengatan siku anjing memakan kotoran. Elbow shock do eating shit. Hukuman tambahan yang diberikan berdasarkan konsekuensi tugas tantangan yang disepakati. Selama handstand, siku akan menerima sengatan listrik ringan, yang mengakibatkan anjing terjatuh sambil memakan kotoran. Meskipun agak memalukan, itu tidak akan menyebabkan bahaya berarti. Melihat penghargaan sistem dan hukuman tambahan, Yu Feng merasa jauh lebih baik dalam sekejap. Dia telah menyerah berkali-kali, dan hasilnya adalah lawan bersikap agresif dalam menuntut. Sekarang, mereka benar-benar merasa malu. Tugas tantangan ini sungguh terlalu penuh pertimbangan. Belum lagi hadiahnya yang tampak sangat berguna, ia juga memberikan hukuman yang cukup memalukan bagi lawan. Dengan sedikitnya 300 penonton di kedua ruang siaran langsung, menambahkan pertunjukan anjing memakan kotoran pada gerakan mengikat kail terbalik akan semakin dahsyat efek siaran langsungnya. Wow, Liu benar-benar mencuri perhatian di ronde ini. 666.666 ya. Ini adalah gonggongan handstand paling kreatif yang pernah saya lihat, dengan bonus penampilan anjing memakan kotoran, luar biasa. Saya turut merasakan apa yang dialami Liu. Aku penasaran apakah dia terluka. Dia tidak boleh terluka. Tanahnya berpasir tebal, tidak mungkin bisa melukai seseorang. Sekarang wajah Liu hilang. Yu Feng NB, luar biasa. Gerakan handstand yang tertangkap dari sudut pandang drone sangat jelas, dan atmosfer di ruang siaran langsung pun mencapai puncaknya. Baiklah, hukuman mencubit ikan sudah berakhir. Terima kasih kepada kakak Liu atas penampilannya yang luar biasa, seru Yu Feng, bersiap untuk memutus PK dan melanjutkan siaran langsung. Liu Mingyuan buru-buru memanggil, tunggu sebentar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kalah kali ini dan saya terima saja, tetapi saya tidak yakin. Beranikah Anda bermain lagi besok? Apapun yang diperlukan, aku harus mendapatkan kembali wajahku. Main lagi besok? Permainan macam apa? Yu Feng telah merasakan manisnya imbalan dari tugas yang menantang, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini yang datang mengetuk pintunya. Saya jelas dirugikan hari ini karena persiapan yang kurang dan memilih tempat yang tidak ada ikannya. Besok, yuk kita datang bareng-bareng, pilih spot mancing yang berdekatan, mulai pasang umpan bareng-bareng, dan adakan kompetisi lagi. Kali ini kita tidak akan bertaruh pada 10 ikan. Mari kita bersaing siapa yang dapat menangkap lebih banyak dalam 1 jam, berdasarkan beratnya.
Yang kalah menghadapi hukuman yang sama seperti hari ini. Apa katamu? Liu Mingyuan benar-benar tidak yakin. Lagi pula, ia memiliki pengalaman memancing lebih dari 10 tahun, namun ia secara memalukan kalah dari seorang pemuda yang berusia awal 20-an. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Liu Tua benar-benar tidak dapat mempercayainya. Memancing pada saat yang sama, dia masih kalah dari Yu Feng. Di mana kau jatuh, disitulah kau bangkit kembali. Wajah ini, ia harus mengambilnya kembali. Yu Feng mempertimbangkannya sebentar dan menemukan aturan yang diusulkan Liu Mingyuan cukup adil. Di pihak Yu Feng, ia memiliki anggur beras, versi pekat dari Wild Fishing Companion, dan formula umpan ikan mas Trucian. Dilihat dari kompetisi hari ini, jelas bahwa Liu Mingyuan hanya biasa-biasa saja, tidak memiliki keterampilan nyata. Dia tidak boleh kalah, apapun yang terjadi. Ding! Anda saat ini ditantang oleh Liu Mingyuan. Apakah Anda akan menerima tantangannya? Karena Anda mempunyai voucher tantangan, menerimanya akan secara otomatis menghasilkan misi tantangan yang sesuai, dan mencapai kemenangan akan memberi Anda hadiah yang besar. Namun, jika Anda gagal, Anda akan dihukum sesuai ketentuan. Pengingat khusus, karena Anda menghadapi tantangan kedua dari orang yang sama dalam waktu singkat, sistem telah menentukan peningkatan nilai kedengkian lawan. Jika Anda menerima misi, hadiah sistem akan berlipat ganda, dan hukuman bagi yang kalah akan bertambah. Melihat hadiah sistem berlipat ganda, Yu Feng tidak ragu menerima tantangan itu. Ingin mendapatkan kembali wajah? Karena kau berani macam-macam denganku, ayo kita buat kau kehilangan muka sekali lagi. Bab 34, Sorotan di luar harapan. Ding! Anda telah berhasil menerima misi tantangan, 1 Hour Fish Pinching. Hadiah untuk misi, acak. Hukuman atas kegagalan misi, tidak diketahui. Hei, Yu Feng, apa kau mendengarkan? Apakah kau akan mengikuti tantangan mencubit ikan besok atau tidak? Tepat saat Yu Feng sedang melamun, Liu Mingyuan mendesaknya lagi. Diterima. Mengapa tidak? Bertemu di sini besok siang. Yu Feng meneriakkan waktu. Baiklah. Jangan lupa saksikan pertarungan mencubit ikan besar pada live streaming besok ya saudara-saudara. Aku, Liu Tua, pasti akan mempersiapkan diri dengan matang untuk menebus rasa maluku hari ini. Berbeda dengan nada bicara Pak Tua Liu yang serius, Yu Feng hanya menyeringai dan tertawa. Haha, mencubit ikan itu hanya untuk efek siaran langsung. Jangan menganggapnya terlalu serius. Kalau teman-teman kita di live stream lagi nggak ada kegiatan, bisa juga datang dan menikmati tontonannya. Sekian dulu untuk sekarang. PK akan kuakhiri, ingat kompetisi mencubit ikan besok. Setelah mematikan PK, Liu Mingyuan keluar dari siaran langsung Yu Feng. Yu Feng cukup mengesankan di sini, tidak menyangka skill memancingnya begitu bagus. Cara dia menangkap 10 ikan itu sangat bersih dan efisien. Liu Tua tidak punya sportivitas, Yu Feng sudah meminta maaf, tapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Sekarang, hasilnya buruk baginya, kehilangan muka besar. Kurasa Liu Tua terlalu malu untuk melanjutkan siaran langsungnya. Mungkin akan segera offline. Besok pasti ada pertunjukan bagus, ini baru namanya cari musuh. Ruang siaran langsung riuh dengan kegembiraan. Setelah putaran PK ini, jumlah pemirsa dalam siaran langsung Yu Feng stabil di lebih dari 200 orang. Meskipun bagus untuk memiliki lebih banyak orang, Yu Feng tidak optimis secara membabi buta. Kejadian hari ini sebenarnya adalah kecelakaan siaran, dan kali ini dia beruntung. Ditambah dengan keterampilan dasarnya yang mumpuni, sehingga dia tidak kehilangan muka. Akan tetapi, jika ia tidak mengekang perhatian semacam ini, pada akhirnya hal itu akan mendatangkan masalah nyata kepadanya. Setelah menata pikirannya sejenak, Yu Feng dengan tulus berkata dalam siaran langsung, "Terima kasih semuanya atas dukungan kalian terhadap Yu Feng. Aku baru di sini dan sangat berterima kasih atas cinta kalian. Walaupun saya menang mencubit ikan, saya tetap ingin menekankan di siaran langsung ini bahwa kami hanyalah pendatang baru yang baru menyiarkan 2 kali. Mari ngobrol, tonton siaran langsung, dan diskusi tentang memancing. Jangan kita tiru dan tetapkan irama bagi streamer di mana-mana. Tidak ada kotak tanpa norma. Kalau ada teman di kemudian hari yang melihat keseruan ini dan tidak keberatan membuat keributan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan. Anda akan masuk daftar hitam dan dilarang ketika saatnya tiba. Streamer itu benar, kalau kamu suka memancing, tonton saja memancing. Mengapa memprovokasi orang lain? Dukung Streamerz 1. Dukung Streamerz 2.
Jangan buru-buru menetapkan aturan, pelampungnya sudah penuh sampai perut, kalau tidak segera diseret, akan terseret. Seorang penonton yang jeli dalam siaran langsung mengingatkannya tepat waktu. Yu Feng menoleh untuk melihat, dan benar saja, pelampung itu telah terdorong ke atas dan memperlihatkan perutnya. Dia mengangkat tongkat itu, tenaga di bawah airnya cukup kuat, tetapi Yu Feng mengendalikan tongkat itu dengan mantap, dan setelah 2 putaran sederhana, dia akhirnya menarik ikan itu keluar dari air. Gigitannya terlalu banyak, ia benar-benar menangkap 2 ikan dengan 1 joran, menghasilkan ekor ganda. Ekor ganda, teriak Yu Feng sambil menarik jaring pendaratan dari belakang. Ikan-ikannya berukuran lumayan besar, dan agak aman menggunakan jaring pendaratan. Sibuk menyaksikan hukuman atas tantangan mencubit ikan, tempat pemancingan dibiarkan kosong selama sekitar 10 menit atau lebih. Berkat umpan yang lebih kuat di tempat pemancingan itu, jumlah ikan tidak berkurang, tetapi malah semakin terkonsentrasi. Setelah menangkap ikan, Yu Feng terus melemparkan kailnya dan segera mulai menangkap ikan hampir di setiap lemparan. Dengan hanya bermodalkan teknik memancing dasar, Yu Feng tidak memiliki banyak gerakan mencolok, hanya melempar umpan dengan tepat, merasakan gigitan, dan menarik ikan. Di bawah kamera definisi tinggi, saudara-saudara dalam siaran langsung itu merasa sangat puas untuk menontonnya. Tanpa disadari, siaran langsung 2 jam telah berakhir, dan pemberitahuan sistem datang lebih awal. Ding! Hitung mundur siaran langsung selama 2 jam dengan durasi 10 menit, harap tangani semua urusan terkait terlebih dahulu untuk menghindari masalah yang tidak perlu akibat berakhirnya siaran. Teman-teman, maaf ya soal ini, baterai drone-nya bermasalah lagi. Siaran langsung hari ini hanya dapat berlangsung sampai sekarang. Bagi para pemenang siaran langsung, kirimkan nama, nomor telepon, dan alamat Anda melalui pesan pribadi, dan saya akan mengirimkan hadiahnya sesegera mungkin. Sial, waktu berlalu begitu cepat. Bajingan, aku akan terlambat lagi. Aku bersumpah aku sudah menyetel alarm. Bro, kapan live streaming lagi? Saya baru saja sampai di sini dan Anda sudah keluar. Bisakah saya mendapatkan WeChat Anda? Salah satu pertanyaan pemirsa dalam siaran langsung tersebut mengingatkan Yu Feng, yang kemudian dengan cepat menambahkan, saya akan melakukan siaran langsung sekitar tengah hari besok, melanjutkan kegiatan mencubit ikan secara langsung bersama Liu Mingyuan. Selamat datang semua saudara yang bebas datang dan menonton. 886. Selamat tinggal. Di tengah paduan suara perpisahan, Yu Feng keluar dari siaran langsung. Ding! Editor pintar telah membuat sorotan dari siaran langsung ini. Apakah Anda ingin meninjaunya secara manual? Gila, canggih banget ya. Bahkan sudah mengedit sorotannya. Yu Feng memutuskan untuk meninjau secara manual dengan sebuah pikiran. Cuplikan adegan telah disimpan ke berkas lokal. Yu Feng membuka bagian belakang akun siaran langsung ponselnya dan memang, sebuah klip yang memenuhi persyaratan platform untuk unggahan cuplikan diam-diam menunggu di sana. Dengan sebuah pikiran, Yu Feng memulai pratinjau. Hanya dalam beberapa detik, Yu Feng benar-benar terpesona oleh intro yang mengesankan. Klip berdurasi 58 detik itu diawali dengan beberapa efek pembukaan berkelas tinggi yang tampaknya dibuat dengan beberapa perangkat lunak, sehingga terlihat sangat ramping dan lugas. Setelah intro, video langsung beralih ke inti konten, yang dimulai dengan pandangan mata burung dari drone yang mengajari pemirsa cara memilih tempat memancing, dengan lokasi terkait ditandai dan suli suara serta subtitle tambahan ditambahkan dalam pasca produksi. Setelah segmen tentang memilih tempat memancing, klip beralih ke suntingan mendebarkan tentang ikan yang menggigit, dengan lusinan bidikan berurutan tentang pelampung yang dengan lembut menyenggol dan berhenti dengan memuaskan. Semua tindakan yang dipilih sangat tajam dan bersih, dan bahkan Yu Feng, yang terlibat dalam tindakan itu, merasakan darahnya mendidih saat menonton. Konten tentang mencubit ikan dan hukuman handstand sama sekali tidak ada dalam klip tersebut, yang tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, persis seperti yang diinginkan Yu Feng. Video pendek berdurasi kurang dari 1 menit itu pun selesai, jauh melampaui ekspektasi Yu Feng, dan dia tidak menemukan satupun kesalahan di dalamnya, jadi dia langsung memilih untuk mengunggahnya. Beberapa detik kemudian, cuplikan sorotan berhasil diunggah. Unggahan memerlukan tinjauan backend sederhana sebelum dipublikasikan, dan karena Yu Feng baru dalam hal ini, ia dengan santai meletakkan telepon genggamnya dan melanjutkan memancing. Ikan-ikan itu menggigit dengan baik, dan rasanya sayang untuk tidak memanfaatkan gigitan cepat tersebut. Setelah menangkap 4 atau 5 ikan, telepon Yu Feng berbunyi dengan pemberitahuan sistem. Yu Feng tidak punya banyak teman, jadi teleponnya jarang bergetar karena ada pesan, dan dia biasanya langsung memeriksanya. Namun kali ini dia terkejut.
Cuplikan yang baru saja diunggahnya telah masuk dalam daftar panas regional dalam waktu kurang dari 5 menit. Jumlah penonton, jumlah suka, dan jumlah pengikut meningkat setiap detik, dan komentar telah melampaui 15 dalam waktu yang sangat singkat. Brengsek. Editan pada klip ini sungguh luar biasa. Ikan-ikannya sangat aktif. Gigitan besar itu membuatku tak bisa fokus bekerja. Streamer ini punya barangnya, ikuti. Apakah ini di bagian sungai Wangjiazuang? Saya melihat menara sinyal di seberang. Bab 35, kecurangan Liu Tua. Sebelum mengunggah cuplikan sorotan, Yu Feng sempat berpikir bahwa klip ini mungkin akan menjadi viral. Akan tetapi, gagasan itu cepat berlalu. Lagi pula, siaran langsung memancing hanyalah topik khusus yang kecil. Meskipun ada orang yang menikmati menontonnya, jumlah penggunanya hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan basis pengguna. Bersaing dengan karya-karya yang diproduksi dengan cermat berupa nyanyian, tarian, dan bakat sangatlah sulit. Namun kenyataan melampaui ekspektasi Yu Feng. Berdasarkan kecepatan pengembangan ini, mendapatkan lebih dari 100.000 klik tampak mudah. 1 jam kemudian, klip yang diunggah berhasil menembus 20.000 klik, dan jumlah pengikut Yu Feng juga berhasil melampaui 1.000. Ding! Selamat atas jumlah pengikut Anda yang melampaui 1.000 dan memicu tugas harian, streamer pendatang baru. Streamer pendatang baru, memiliki 1.000 pengikut menunjukkan bahwa Anda telah berhasil melampaui fase streamer pemula. Sistem sekarang akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Anda. Tugas sistem, naik ke streamer pendatang baru dalam seminggu, dengan pengikut yang berhasil melampaui 10.000 dan kehadiran stabil lebih dari 1.000 pemirsa dalam satu streaming langsung. Hadiah, tidak diketahui. Peningkatan pengikut mengaktifkan tugas harian Yu Feng, dan persyaratannya tidak rendah, mencapai 10.000 pengikut dalam seminggu. Namun, tugas ini bukanlah tugas yang menantang dan tidak ada penalti kegagalan. Berdasarkan tren saat ini, sepertinya mengunggah beberapa video lagi akan dengan mudah memenuhi persyaratan sistem. Dengan pikirannya, Yu Feng menerima tugas itu dengan sukses. Menjelang senja, Yu Feng telah menangkap hampir 40 pon ikan mas, tetapi pertumbuhan data video mulai melambat, dan pengikutnya mencapai 1.400. Hari ini panennya banyak sekali, tidak hanya pengikutnya tapi juga tangkapan ikan hidup. Puas, Yu Feng mengemasi perlengkapannya, melompat ke skuternya, dan langsung menuju sarang kecilnya. Yu Feng menjalani hari yang menyenangkan, tetapi kepulangan Liu Mingyuan ke rumah tidak begitu menyenangkan. Setelah kalah dalam mencubit ikan dan mengalami kecelakaan saat melakukan headstand, dia mematikan siaran langsung dan kembali ke rumah pada pukul 3 sore. Wajahnya cemberut saat dia berhenti di mobil van-nya tetapi tidak mengendarainya ke halaman. Penjaga toko, mengapa Anda pulang sepagi ini? Istrinya, Zhang Chuifang, memperhatikan ekspresi muram suaminya dan bertanya dengan khawatir. Menurutmu kenapa aku pulang lebih awal? Kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas sederhana dengan baik, apa gunanya? Liu Mingyuan, merasa kesal, melampiaskan kekesalannya pada istrinya. Saya melakukan persis seperti yang Anda katakan dalam pesan itu, tetapi siapa yang tahu dia tidak akan membuka pintu sore ini. Bukan niatku untuk mengekspos kami, bantah Zhang Chuifang. Dasar wanita tua yang konyol, sudah kubilang dia sedang melakukan siaran langsung di bagian sungai Wangjiazuang sekitar tengah hari. Tidak bisakah otakmu berputar? Bahkan menebak waktu, Anda tidak dapat menebak sesuatu yang dapat diandalkan. Kau membuatku kalah dalam mencubit ikan, tidak berguna dan membuat keadaan semakin buruk. Mendengar ini, Zhang Chuifang langsung tersinggung. Wajahnya berubah dan menunjuk hidungnya. Dia berkata, Liu Mingyuan, apa kau mulai marah padaku? Bagaimana ikan Anda mencubit kerugian salah saya? Apakah kamu sudah bosan dengan hari-hari yang damai dan mencari-cari alasan untuk bertengkar denganku? Biasanya, status Zhang Chuifang di rumah tidak kalah dari Liu. Mereka berdua mengalami kemenangan dan kekalahan dalam argumen. Seringkali, ketika keadaan memanas, Liu Mingyuanlah yang pertama kali mendinginkan suasana. Tetapi hari ini berbeda, Liu Mingyuan telah mempermalukan dirinya sendiri selama siaran langsung dan sudah marah dalam hati. Enyahlah, jangan lambaikan jarimu padaku. Liu Mingyuan menepis istrinya, wajahnya dingin saat dia berjalan menuju ruang dalam untuk merebus air untuk teh. Itu hanya pukulan biasa, tidak terlalu kuat, namun sial bagi Zhang Chuifang, dia tersandung, dan kepalanya secara tidak sengaja membentur rak di dekatnya. Melihat luka kecil di wajahnya yang bahkan sedikit berdarah, pemilik toko itu bangkit berdiri dan melancarkan serangan ganas ke Liu Mingyuan. Berani sekali kau, Liu Mingyuan, melampiaskan amarahmu padaku setelah marah di luar. Kalau kau dorong aku,
Aku yang dapat luka cakaran. Kau juga tidak akan lolos dengan mudah. Lihat saja nanti saat aku mencabik-cabik wajahmu. Penjaga toko yang galak itu sudah lebih dari cukup untuk dihadapi Liu Mingyuan. Dia melindungi wajahnya dengan lengannya, menangkis serangan dari kiri dan kanan, tetapi tetap saja, dia tidak dapat menutupi setiap sudut, dan tak lama kemudian, dia mendapat luka berdarah di lehernya. Dasar wanita bodoh, apa kau belum selesai? Liu Mingyuan, kulitnya merinding karena goresan, mendorong istrinya menjauh dan meninggikan suaranya. Bajingan Liu Mingyuan, kita belum selesai hari ini. Aku akan melawanmu dengan sekuat tenaga. Zhang Cuifang, yang merasa diperlakukan tidak adil, tak kenal ampun. Keduanya terlibat dalam perkelahian hebat, bahkan sampai menjatuhkan rak terdekat, membuat barang-barang kecil berhamburan kemana-mana, membuat ruangan menjadi kacau balau. Setelah beberapa saat, mereka berhenti berkelahi, saling melotot tajam sambil terengah-engah. Bibir Liu Mingyuan berkedut, tetapi dia tidak berani berbicara dan menoleh untuk pergi ke ruang belakang. Malam itu, Liu Mingyuan tidur dengan gelisah di atas ranjang kecil di kamar samping. Pikirannya melayang pada acara menjamret ikan bersama Yu Feng di hari berikutnya. Keinginannya untuk tidur pun sirna, ia hanya berguling-guling di atas ranjang perkemahan selama setengah malam dan baru dapat tertidur lelap setelah pukul 3 pagi. Karena mereka telah sepakat untuk bertemu di siang hari, Liu Mingyuan makan siang lebih awal dan bergegas ke tepi sungai. Memancing memang melibatkan banyak trik, dan meskipun aturan yang ditetapkannya dengan Yu Feng tampak adil, Liu Mingyuan masih punya rencana sendiri. Biasanya, sulit untuk berbuat curang ketika dua orang memilih tempat memancing, memasang umpan pada kail, dan mulai memancing di waktu yang sama. Tetapi jika seseorang datang lebih awal dan sedikit mengutak-atik, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hari ini, tepi sungai dipenuhi nelayan dan tempat-tempat utama sudah diambil. Liu Mingyuan, sambil menenteng tongkat pancing beserta talinya yang berat, berjalan mengitari tepian sungai yang kosong, memilih beberapa tempat yang tampaknya dapat diandalkan berdasarkan pengalamannya dan, saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, diam-diam memasang umpan di beberapa area di dekatnya. Kemarin mereka sepakat bahwa tempat pemancingan akan diletakkan bersebelahan, mereka akan memasang umpan pada kail secara bersamaan dan mulai memancing bersama. Sekarang, setelah menandai titik-titiknya, Liu Mingyuan telah memasang umpan terlebih dahulu dalam bentuk lingkaran. Saat pencurian ikan dimulai, Liu Mingyuan pasti sudah unggul dalam hal kecerdasan, dan sedikit kelalaian Yu Feng saja dapat menjerumuskannya ke dalam perangkap, memberikan peluang bagus untuk membalas dendam. Sebelum mereka menyadarinya, waktu yang disepakati telah tiba, pukul 12, dan Yu Feng tiba tepat waktu dengan sepeda motornya. Melihat Liu Mingyuan telah menurunkan perlengkapannya tetapi belum mulai memancing, Yu Feng mengira bahwa pria itu baru saja tiba, jadi setelah menyapa sebentar, dia mulai menurunkan perlengkapannya. Karena mereka telah menyelesaikan diskusi sehari sebelumnya, Yu Feng tidak menunggu sampai semuanya siap untuk memulai siaran langsung hari ini. Dia baru saja menyiapkan peralatannya ketika dia mengaktifkan siaran langsung. Liu Mingyuan memiliki waktu yang kurang lebih sama dengan Yu Feng saat ia memulai siaran langsungnya. Halo semuanya, saya Yu Feng, dan hari ini saya masih di Wang Jiazhuang melakukan siaran langsung memancing di luar ruangan. Kemarin, saya membuat perjanjian dengan Liu untuk menjepit ikan selama 1 jam hari ini, dan kami berdua tiba di tepi sungai lebih awal, baru saja menurunkan perlengkapan kami, dan bersiap untuk menjepit ikan. Bab 36, Kipas Hitam Kecil terungkap. Siapa pembawa acara yang mengikuti tren di segmen populer? Beritahu saya apa yang terjadi. Kelihatannya cukup hidup. Yu Feng harus menang. Pergi-pergi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada tuan rumah karena terus menang dan membuat lawan berdiri tegak dan menggonggong seperti anjing lagi. Riverside Angler mengirimkan hadiah berupa roket besar. Drowned Fish mengirimkan hadiah Gravity Beer. Ikan tenggelam, hehe, aku tidak menonton siaran langsungnya kemarin. Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Ada apa? Yu Feng menyeringai. Hehe, bukan apa-apa, hanya berkompetisi dengan kakak lokal di tepi sungai, menang pertandingan kemarin, dan kita siap untuk ronde berikutnya hari ini. Umpannya sudah siap, akan didiamkan beberapa menit, lalu mulai memancing. Begitu Yu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat pesan WeChat muncul di latar belakang ponselnya. Kehadiran drone tersebut membebaskan kamera ponsel Yu Feng, sehingga Yu Feng dapat keluar dari aplikasi streaming langsung untuk memeriksa pesan WeChat, OCD-nya muncul, dan dia dengan santai mengklik untuk melihatnya. Itu adalah gambar yang dikirim ke Yu Feng oleh teman memancingnya, Wang Dong. Apa ini? Yu Feng melirik gambar itu, dan ekspresinya berubah masam. Itu adalah tangkapan layar dari lingkaran pertemanan.
Liu sayangku sedang siaran langsung memancing, teman-teman yang mengenalnya, mohon dukungannya. Hanya dengan melihat judulnya, sepertinya tidak ada masalah, mungkin istri Liu yang mempromosikan dan membagikan siaran langsung tersebut. Namun Yu Feng melirik ke sudut kiri atas. Bukankah ini akun alternatif yang sama bernama Sunset yang telah mengganggu Yu Feng karena menjual umpan palsu dalam siaran langsungnya sendiri kemarin? Akun alternatif ini ternyata milik istri Liu. Yu Feng sudah menyimpulkan bahwa orang itu adalah troll, tetapi tidak pernah menghubungkannya dengan Liu Mingyuan. Sekarang, tangkapan layar Wang Dong telah sepenuhnya mengungkap hubungan mereka. Yu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Bagus, Liu Mingyuan. Jadi kaulah yang bermain trik di belakangku. Dengan pemikiran ini, Yu Feng tidak lagi bersikap sopan kepada Liu Mingyuan seperti sebelumnya, melirik umpannya yang telah siap, dan berjalan mendekati Liu Mingyuan. Bos Liu, di mana kita harus memilih tempat kita? Apakah kamu siap? Liu Mingyuan telah menyiapkan umpan di rumah sebelum datang, dan sengaja berlama-lama hanya menunggu umpan yang dilemparnya sebelumnya untuk menarik ikan. Sekarang setelah lebih dari 10 menit berlalu, waktunya hampir tepat. Tempat manapun baik-baik saja, asalkan dekat denganmu. Mengapa kamu tidak memilih? Kata Liu Mingyuan. Di sini Liu Mingyuan tampak murah hati, tetapi dia licik. Dengan membiarkan Yu Feng memilih tempat memancing mereka terlebih dahulu, saat tiba waktunya memilih tempat masing-masing, Liu Mingyuan akan memilih terlebih dahulu, dan Yu Feng akan merasa canggung untuk menolaknya. Yu Feng tidak menyadari rencana jahatnya, jadi pandangannya menyapu area kosong di dekatnya. Dia melewati 2 area abu-abu secara langsung, memilih area yang agak jauh dari ujung bajak. Jarak antar pemancing di sisi ini lebih jauh, sehingga meminimalkan dampak terhadap pemancing lain karena keduanya melakukan streaming langsung. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Kita berdua sudah melakukan siaran langsung, lebih baik tidak mengganggu pemancing lainnya. Mengikuti arah yang ditunjuk Yu Feng, Liu Mingyuan merasa sangat lega di dalam hati. Tempat pemancingan ini telah diberi umpan belum lama ini. Baiklah. Tepat seperti yang kau katakan. Liu Mingyuan menyampirkan kotak pancing di bahunya, membawa platform pancing, dan melangkah menuju posisi yang dipilih Yu Feng. Sesuai dugaan Liu Mingyuan, Yu Feng tidak merasa keberatan dengan keputusan Liu Mingyuan yang dengan santai memilih tempat memancing di sebelah kirinya. Mereka berdua pun mendirikan panggung pemancingan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, lalu mulai menyetel tali pancing dan secara akurat mengenai sasaran umpan mereka. Untuk kompetisi menjepit ikan 1 jam ini, Yu Feng memutuskan untuk tidak menyiapkan umpan yang berat, karena risikonya agak tinggi, dan jika ia memasang umpan berlebih dan tidak berhasil, ia akan mengalami kerugian. Yu Feng memilih metode yang paling umum digunakan yaitu dengan memasang umpan sedikit demi sedikit tetapi sering, membuat titik umpan kecil dan padat untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan umpan untuk bereaksi. Setelah setiap orang selesai melakukan persiapan, sesuai aba-aba, kompetisi pun dimulai. Pada awalnya, strategi mereka sama saja, masing-masing melemparkan 3 atau 4 bola umpan anggur beras seukuran telur ke dalam titik umpan, lalu dengan cepat melemparkan 1 batang demi 1 batang. Keduanya menggunakan umpan yang terbuat dari umpan adonan yang dicampur dengan cacing merah, tetapi Yu Feng telah menambahkan sesuatu yang ekstra dari Wild Fishing Companion, sedangkan All Liu menggunakan umpan formula komersial yang dijual oleh Yu Feng. Setelah umpan dilempar, pengecoran ulang yang sering juga memiliki efek penyebaran tertentu untuk memikat ikan, dan keduanya menyadari hal ini, jadi mereka mempertahankan frekuensi pengecoran yang tinggi. Akan tetapi, Yu Feng baru saja mulai memancing, sedangkan Liu Mingyuan sudah memancing cukup jauh sebelumnya, yang tentu saja membuat perbedaan dalam efektivitas. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pelampung Liu Mingyuan berkedut sedikit lalu terombang-ambing, dan ia menyambar, mengait seekor ikan. Haha, serangan pertama. Ikan mas pertama, dan ukurannya lumayan besar. Kata Liu Mingyuan sambil tersenyum saat ia melepaskan kail ikan dan memasukkannya ke dalam pelindung ikan, memamerkannya terutama untuk siaran langsung. Sebaliknya, Yu Feng kurang beruntung. Normalnya, butuh waktu lebih dari 10 menit agar umpan tersebut bereaksi, dan itu belum waktunya. Tak lama kemudian, pelampung Liu Mingyuan bergerak lagi dan ia pun menyerang untuk menangkap ikan keduanya. Ternyata, meski dimulai dari jalur yang sama, tetap saja ada perbedaan dalam keterampilan memancing. Ikan kedua berhasil ditangkap. Mendengar kata-kata Liu Mingyuan yang sedikit mengejek, Yu Feng mengerutkan kening dan meningkatkan kecepatan castingnya. Sungguh aneh. Mungkinkah umpan dan makanan tangan Liu Mingyuan lebih baik daripada miliknya? Yu Feng bertanya-tanya dalam hati. Setelah menangkap 5 ikan berturut-turut, masih tidak ada pergerakan dari sisi Yu Feng. Meskipun Yu Feng dapat menjaga ketenangannya,
Para penonton di siaran langsung tidak dapat menahan diri lagi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan medan bawah laut? Seharusnya tidak demikian. Keduanya mulai memancing pada saat yang sama. Mengapa umpan Liu Tua bereaksi begitu cepat? Kupikir Yu Feng bisa menang, tapi melihat situasi sekarang, menang sepertinya sulit. Mungkinkah ada masalah dengan trolling mereka? Logikanya, jarak antar titik hanya sekitar 2 atau 3 meter, jadi situasi ikannya tidak akan jauh berbeda. Semua komentar ini dilihat oleh Yu Feng, tetapi dia yakin tidak ada yang salah dengan umpan atau tempat umpannya. Jadi dia tidak menanggapi dalam siaran langsung dan hanya meningkatkan kecepatan castingnya sedikit lagi. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari 10 menit telah berlalu, dan Liu Mingyuan telah menangkap sedikitnya 7 atau 8 ikan mas, termasuk 2 yang cukup besar, dengan berat masing-masing lebih dari setengah pon, sementara Yu Feng bahkan belum menyerangnya. Melihat makin padatnya ikan di sekitar tempat umpan, gejolak batin Yu Feng akhirnya mereda. Saya tahu tidak ada masalah. Akhirnya, ikan datang ke tempat umpan. 2 menit kemudian, Yu Feng sengaja melemparkan tongkatnya ke tepi tempat umpan di mana ikan-ikan berkumpul dengan rapat. Pelampung itu bergerak dengan stabil, tenggelam ke bawah, dan tepat di dekat dasar, ia menarik dengan kuat dan jelas. Mengerti. Yu Feng mengangkat tongkat pancingnya dan berhasil mengaitkan ikan itu. Menangkap ikan pertama, para pemirsa di siaran langsung akhirnya bernapas lega. Bab 37 Doggy Paddle, mencari investasi, mencari favorit, mencari rekomendasi. Akhirnya tongkatnya keluar, ada apa dengan hari ini? Performaku tidak sebaik kemarin. Tepat sekali, hanya 1 ikan setelah sekian lama, Liu Tua sudah mendapatkan yang ke-10. Dan waktu tersisa kurang dari 50 menit, mengejar ketertinggalan tidak akan mudah. Setelah mengeluarkan ikan dari kail dan memasang umpan lagi, Yu Feng melemparkan pancingnya lagi, lalu akhirnya membuka mulut dan berkata, "Kita sudah memasang umpan di tempat itu, mari beralih ke mode bertarung, semuanya tenang saja." Ikan akan menggigit lebih cepat dan lebih cepat. Dengan meningkatnya persentase tangkapan dari Wild Fishing Badge dan Wild Fishing Companion, Yu Feng dengan cepat menstabilkan situasi setelah periode umpan awal, terus-menerus melemparkan umpan kait gandanya dengan frekuensi tinggi, dan kecepatan menangkap ikan pun menjadi semakin cepat. Awalnya, Liu Mingyuan mengejek Yu Feng, tetapi sekitar setengah jam kemudian, hitungannya dilampaui oleh Yu Feng. Gigitan datang semakin cepat bagi Yu Feng, sementara sesi memancing Liu Mingyuan tanpa suam-suam kuku tanpa ada kemajuan yang terlihat. Masih ada penonton yang cerdas di siaran langsung, dan segera seseorang berkomentar di siaran langsung Liu Mingyuan. Berat badan yang naik di awal tidak dihitung, tapi berat badan yang naik di kemudian hari yang akan menghancurkan Kang. Sepertinya hasil memancing Pak Tua Liu agak kurang memuaskan hari ini. Kelihatannya O1, awalnya bagus dan tidak terlihat lalai, tapi dia perlahan-lahan mulai disalip orang lain. Frekuensi casting orang lain itu cepat, jauh lebih cepat daripada Old Liu. Kamu akan melihatnya jika kamu memperhatikannya dengan saksama. Frekuensi casting Yu Feng memang lebih cepat, karena drama seni bela diri mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan di dunia seni bela diri kecuali kecepatan, dan prinsip yang sama berlaku untuk memancing. Di suatu daerah, jumlah total ikannya tetap. Setiap kali umpan, seperti bubuk lasi, dilemparkan ke dalam air, umpan tersebut mulai menyebar dari permukaan, dan pada saat umpan tersebut tenggelam ke lapisan bawah air, sebagian besar umpan gandum telah membengkak karena air dan jatuh ke dalam air, sehingga hanya menyisakan sedikit sisa bubuk lasi dan cacing darah pada kail. Makin cepat frekuensi pengecoran, makin banyak serpihan makanan berbentuk bubuk yang tertinggal di sekitar titik umpan, dan makin kuat daya tariknya bagi ikan. Ditambah lagi, dengan peningkatan tambahan dalam tingkat tangkapan dari peralatan dan aditif Yu Feng, memancing ikan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, Liu Mingyuan mengandalkan keuntungan karena telah mempersiapkan tempat umpannya secara diam-diam sebelumnya, dan mulai menangkap ikan dengan susah payah segera setelah mulai memancing. Akan tetapi, frekuensi casting Liu Mingyuan hanya lumayan, setengah dari frekuensi casting Yu Feng, dan seiring berjalannya waktu, hal ini secara bertahap menciptakan celah yang semakin lebar. Akhirnya, saat Yu Feng memperkuat tempat umpannya dan ikan mulai bergerak masuk, disusul pun tak terelakkan. 1 jam berlalu di bawah pengawasan kedua pesaing dan para pemirsa mereka, detik demi detik, hingga penghitung waktu 1 jam berbunyi, dan Yu Feng meletakkan tongkatnya dan berdiri. Kompetisi sudah berakhir. Yu Feng menghela napas dan mengangkat penjaga ikan keluar dari air. Untuk kompetisi hari ini, Yu Feng secara khusus membawa timbangan elektronik genggam. Tanpa membuang kata-kata dengan Liu Mingyuan, dia mengeluarkan kantong plastik transparan dari sakunya, memasukkan ikan mas cucian yang ditangkapnya ke dalam kantong,
dan meletakkannya di timbangan. 5,7 jin. Bos Liu, mau ke sana dan periksa angkanya, kata Yu Feng sambil menunjuk angka di timbangan elektronik. Tingkat tangkapan Liu Mingyuan melambat di babak kedua, dan dia tahu dia telah kalah di ronde ini bahkan tanpa mempertimbangkannya. Kurasa aku tak perlu menimbang-nimbang, aku mengaku kalah. Liu Mingyuan menatap Yu Feng, raut wajahnya menyiratkan secercah harapan. Gerak-gerik dan ekspresinya seolah memohon Yu Feng untuk bersikap lunak padanya. Kalau hari biasa, Yu Feng mungkin akan bersikap lunak dan melupakan masalah itu. Tetapi ketika mengingat kembali gambar tangkapan layar yang dilihatnya di WeChat, ada api yang membara dalam dadanya. Sedangkan untuk memberi Yu Feng sedikit muka, tidak mungkin. Sudut mulut Yu Feng sedikit terangkat saat dia berkata, "Apa maksudmu dengan menganggap dirimu tersesat? Kalah ya kalah, menang ya menang. Kita telah sepakat untuk mengadakan lomba angkat beban selama 1 jam, dan disinilah kamu menyerah tanpa menimbang hasil tangkapanmu. Bukankah itu melanggar peraturan? Bagaimana jika Anda menangkap lebih banyak ikan daripada saya? Lagi pula, kamu makannya cepat sekali waktu kita mulai." Mendengar itu, Liu Mingyuan tidak berkata apa-apa dan tampak sangat kesal saat ia mengambil pelindung ikan dari kotak pancing dan mengangkatnya, lalu membuangnya ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan Yu Feng. Timbangan elektronik melonjak hingga 3,3 pon, tidak hanya disusul dengan selisih besar, tetapi juga dilampaui oleh Yu Feng dengan tangkapan ikan seberat 2,4 pon. 3,3 pon. Semua orang memperhatikan, kawan, Liu sang bos kalah lagi dalam pertarungan ikan. Yu Feng sengaja mengangkat ikan itu sambil memperlihatkan sisiknya kepada semua orang. Takut kalau-kalau si tua Liu akan mengingkari janjinya dan membalas. Selanjutnya, momen paling mendebarkan telah tiba. Mari kita sambut Liu Mingyuan untuk menampilkan keahliannya di hadapan semua orang, berdiri di atas tangannya dan menggonggong seperti anjing. Bagi yang baru bergabung di live streaming, perlu diketahui, kalau belum follow hostnya, follow-lah kami ya. Dan bagi yang belum membagikan siaran langsung hari ini, mohon bantu dan bagikan. Yu Feng di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sebelumnya. Setelah memenangi lomba memancing, Yu Feng merasa cukup puas, dan suaranya makin keras, menarik perhatian para pemancing di tepi sungai yang awalnya tidak memperhatikan keributan itu. Liu Mingyuan sangat marah dan kesal tetapi setelah menyetujui taruhan tersebut, dia tidak punya pilihan. Dia melihat Yu Feng sekali lagi mengarahkan kamera drone ke arahnya, dan sambil menggertakkan gigi, dia berpikir, apa-apaan ini? Dia hanya berdiri di atas tangannya dan menggonggong seperti anjing, ayo kita lakukan ini. Li Mingyuan bahkan tidak mau repot-repot mencari sepetak pasir atau tanah yang datar dan bersih. Ia mundur beberapa langkah dan sambil menarik napas dalam-dalam, berdiri di atas tangannya. Jangan berkedip, teman-teman, tindakan ini terlihat sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Liu sang bos memiliki keterampilan yang mendalam. Selanjutnya, biarkan Liu, sang bos, menggonggong seperti anjing kepada kita, dan saya katakan, ini sangat realistis. Yu Feng menonton dan memberikan komentar kepada para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung, tetapi dia marah dalam hati dan tidak mungkin mengatakan sesuatu yang baik. Itu semua hanyalah ejekan dan godaan, membuat Liu Mingyuan linglung dan bingung. Guk, guk. Tepat saat Liu Mingyuan membentak 2 kali, sensasi kesemutan yang sama kembali terasa di siku kanannya. Namun kali ini tidak sekuat sebelumnya, memberikan waktu bagi Liu Mingyuan untuk bereaksi. Kalau saja dia memilih tempat yang lebih luas dan rata untuk melakukan handstand, dia mungkin bisa mendapatkan kembali keseimbangannya hanya dengan menurunkan kakinya. Tetapi karena dia berdiri dekat dengan tempat pemancingan, rasa tidak nyaman di lengannya membuatnya menurunkan kakinya tanpa sadar. Dia kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur beberapa langkah tanpa bisa menyeimbangkan diri, dan tercebur ke dalam air dengan suara plop. Sungai itu tidak dalam, dan ketika Liu Mingyuan berdiri, airnya hanya setinggi pinggangnya, tidak membahayakan nyawanya. Tetapi dia basah kuyup. Ceka-ceka. Terima kasih kepada Bos Liu atas kinerjanya yang berdedikasi. Memberi kita, Dog Face Plant, ekstra kemarin, dan hari ini, Doggy Pedal, ekstra. Siapapun yang punya hadiah, kirimkan sekarang. Terima kasih semuanya. Sementara para penonton tidak mengeluh tentang Liu Mingyuan yang kalah dalam pertandingan ikan dan menerima hukuman. Melihat Liu tua jatuh ke dalam air dan Yu Feng bersikap acuh tak acuh sampai mengejek membuat para penonton siaran langsung Mingyuan gelisah. Mereka langsung melompat ke siaran langsung Yu Feng. Jangan sampai membunuh seseorang terlalu jauh, Liu sudah menerima hukuman karena kalah dalam perburuan ikan. Kata-katamu terlalu kasar, bukan? Liu sudah cukup umur, tidakkah kamu punya sedikit rasa hormat? Anda tampak sangat ramah saat berbicara secara normal, tetapi sopan santun yang Anda tunjukkan di saat-saat kritis agak kurang.
Apakah kamu tidak malu? Bab 38 Boneka Yu Ying. Dua pernyataan tiba-tiba mengganggu suasana ramai di siaran langsung Yu Feng, menyebabkannya tiba-tiba menjadi dingin. Yu Feng melihat orang yang bahkan tidak mengikuti ruang siaran langsung, melengkungkan sudut mulutnya, dan tersenyum. Aku, kecil? Aku, tidak berbudaya? Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengkritik kurangnya sopan santunku? Dengan sikap sombong dan picikmu, saudara manapun yang punya mata bisa melihatnya. Yu Feng menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Kamu bilang aku picik dan tak berbudaya, penuh kesombongan, maka hari ini kita akan meningkatkan keadaan. Aku akan menjelaskan secara rinci kepada semua orang mengapa aku bersikap seperti ini. Setelah berkata demikian, Yu Feng membalikan kamera drone itu, sudutnya jatuh pada layar telepon pintar yang dipegangnya. Yu Feng sedikit mengaburkan nama WeChat Wang Dong, yang telah mengiriminya pesan, dan langsung membuka tangkapan layar di riwayat obrolan. Apakah Anda melihat tangkapan layar ini? Ini terjadi tepat setelah siaran dimulai hari ini, seorang teman saya menemukannya dan mengirimkannya kepada saya. Apa pentingnya berbagi di momen sebelum disiarkan? Bagaimana hal itu mengganggumu? Yu Feng menjentikan jarinya untuk memperbesar tangkapan layar, menunjuk ke ID, sunset, dan melanjutkan, apakah ada orang di ruang langsung yang ingat ID ini? Selama siaran saya, mereka sengaja membuat masalah di ruang siaran langsung saya, memfitnah umpan yang saya jual sebagai barang palsu, dan dengan jahat mencoreng citra saya. Diingatkan oleh Yu Feng, orang-orang di siaran langsung tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Berengsek. Sunset, ini memanggil Liu Mingyuan, suami. Bukankah itu berarti dia adalah istri Liu? Berarti orang yang sengaja membuat onar dan mengatur suasana di ruang tamu Yu Feng adalah istri Liu. Saya pikir ada sesuatu yang aneh dengan penampilan Yu Feng hari ini. Sekarang kami telah menemukan alasannya. Tidak pernah menyangka Liu menjadi orang seperti ini, melakukan hal-hal seperti itu di balik layar. Saya berhenti mengikuti. Tidak peduli seberapa spektakuler siaran langsungnya, saya tidak akan menontonnya sekarang. Aku juga keluar, sialan, itu benar-benar menjijikan. Di ruang siaran langsung, banyak sekali pengikut yang berhenti mengikuti. Dan di ruang siaran langsung Liu Mingyuan, sedikitnya 40 hingga 50 orang pergi dalam sekejap mata. Liu Mingyuan yang basah kuyup juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, menyadari bahwa dirinya telah terpapar dan buru-buru mengumpulkan perlengkapannya, lalu pergi dengan mobil van-nya. Setelah memperlihatkan bukti-bukti, Yu Feng berkata, sekarang, apakah masih ada yang berkata aku picik dan tidak berbudaya, sombong dengan kepicikanku? Di mana orang yang baru saja menolakku? Kesunyian. Orang yang baru saja membela Liu telah menghilang tanpa suara. 3 detik kemudian, notifikasi sistem untuk menyelesaikan tugas berbunyi. Ding. Selamat telah berhasil menyelesaikan tugas tantangan, menjepit ikan 1 jam. Ding. Selamat atas dibukanya modul fitur canggih untuk baterai energi nuklir mikro floating ball. Baterai energi nuklir mikro, baterai ajaib yang dipasang pada reaktor nuklir mikro, memungkinkan bola apung untuk membuka waktu siaran langsung yang lebih lama. Efek, 60 menit durasi siaran langsung harian. Ding. Penantangnya gagal dan mendapat hukuman tambahan, elbow electric shock doggy pedal style. Tugas tantangan diselesaikan secara otomatis, dan dengan kemenangan, tambahan 60 menit waktu siaran langsung pun terbuka. Tidak perlu takut dengan keluhan pengikut tentang durasi yang pendek, daya tahan pria instan meningkat hingga 50%. Yu Feng melirik Liu Mingyuan yang basah kuyup dan kembali ke tempat duduknya. Meskipun saya baru dalam dunia streaming langsung, saya bukan orang yang mudah menyerah dan tidak tahu cara melawan ketika diganggu. Itu tidak akan pernah berubah. Sekarang setelah aksi mencubit ikan berakhir, hukumannya pun berakhir. Baiklah, kita akhiri masalah ini di sini. Bagi yang merasa tuan rumah ini berwatak baik, silakan tinggal dan menonton. Bagi yang merasa saya picik dan sombong, silakan cepat pergi. Jangan kotori mata kalian. Ikan yang tenggelam mengirimkan panah penusuk awan. Ikan yang tenggelam mengirim kapal pesiar mewah. Ikan yang tenggelam mengirim Boeing 747. Nelayan tepi sungai mengirim Ironclad 66. Nelayan tepi sungai mengirim Gravity Bear. Nelayan tepi sungai mengirim yang tak tertandingi. Gaya Yu Feng dalam streaming yang penuh bukti dan sedikit emosi langsung membuatnya memiliki banyak penggemar. Serangkaian hadiah bertebaran di layar di ruang siaran langsung. Panah penusuk awan dari Drowned Fish merupakan hadiah yang amat berharga senilai $1.000. Begitu dikirim, peti harta karun angpau akan muncul di ruang siaran langsung,
dan seluruh platform dapat melihat perintah sistem, yang mengakibatkan gelombang besar pemirsa masuk ke siaran langsung Yufeng. Semuanya ingin menyaksikan tontonan tersebut dan merebut angpau. Drowned Fish, saudara Yufeng benar, seorang pria harus punya nyali. Angkat tangan untukmu. Nelayan tua di tepi sungai, alat peraga dikalikan 2. Coach 886, sangat hormat, sampai ke Jakun. Hua Fei Hua, pembawa acaranya punya kepribadian, saya suka itu. Dalam waktu singkat, layar dibanjiri berbagai pesan dukungan. Terima kasih saudara-saudara atas dukungannya. Sangat dihargai. Saya memperpanjang siaran hari ini selama 1 jam, mari kita bersemangat. Astaga, itu intens sekali. Menambahkan 1 jam ekstra, kita diberkati, lihatlah tumpukan salju, lihatlah tumpukan salju. Merasa diberkati sesuatu, tuan rumah akhirnya tumbuh sedikit. Baru bergabung. Apa maksudnya menumbuhkan sesuatu? Beritahukan padaku. Siaran langsung di luar ruangan? Sepertinya tidak banyak orang, apa yang sedang disiarkan? Melihat banyaknya pendatang baru di siaran langsung, Yufeng menjadi bersemangat. Banyak pemirsa yang masuk ke ruangan bukanlah penggemar memancing, tetapi beberapa adalah nelayan. Peluang seperti fitur beranda tidak datang dengan mudah, dan dengan pemirsa baru yang masuk, Yufeng pasti ingin meraih bagian sebesar-besarnya semampunya. Jadi, Yufeng mengarahkan drone tersebut untuk salto beberapa kali dan kembali ke posisi tetapnya di atas area pengamatan arus. Halo untuk semua tukang pancing tua yang baru saja bergabung dalam siaran langsung. Ini adalah siaran memancing luar ruangan definisi tinggi menggunakan drone. Saya teman Anda Yufeng. Jika Anda gemar menonton kegiatan memancing di alam terbuka, bisakah Anda menekan tombol ikuti di sudut kanan atas? Saya streaming setiap hari, memberikan Anda cuplikan definisi tinggi. Ketika ia berbicara, kendaraan hias itu, yang ingin menyenangkan hati, sekali lagi menukik tajam, yang terekam dengan tepat oleh kamera. Tepat pada saat itu, sebuah nama dengan lencana host di depannya muncul di siaran langsung Yufeng. Yu Ying, wah, apa ini? Kelihatannya menyenangkan. Sial, panah penembus awan berhasil memikat kesayangan platform, Yu Ying. Menangkapmu Ying secara langsung. Yu Ying. Yu Ying 2. Yu Ying 155. Yu Ying, aku penggemar beratmu. Yu Ying, mohon tambahkan WeChat di obrolan pribadi. Yu Ying, apakah kamu juga suka memancing? Yufeng mengamati serangkaian pesan dalam siaran langsung, sedikit tercengang. Siapa Yu Ying? Dilihat dari reaksi pemirsa, dia tampak terkenal. Jadi, Yufeng dengan santai mengetuk avatar Yu Ying. Melihat dia memiliki 17,55 juta penggemar, Yufeng langsung panik. Sial, gadis ini hebat sekali. Seorang selebriti internet super dengan lebih dari 10 juta penggemar. Tidak heran hewan-hewan dalam siaran langsung itu menjadi gila. Selamat datang, Yu Ying. Saya baru saja mulai melakukan siaran langsung, jadi mohon maaf atas ketidakkramahan saya, dan mohon jangan menaruh dendam terhadap saya. Yufeng menyapanya tanpa kerendahan hati maupun kesombongan. Yu Ying mengirimkan hadiah sinyal cinta. Yu Ying mengirimkan hadiah detak jantung. Yu Ying mengirimkan hadiah dewa pria. Yu Ying mengirim hadiah cuti. Yu Ying mengirimkan hadiah balon pengakuan. Sial, apa yang terjadi? Yu Ying benar-benar mengirimi tuan rumah 1 set lengkap hadiah pengakuan. Bab 39. Menunggangi popularitas. Sial. Itu benar-benar terlihat seperti Yu Ying yang palsu, bukan? Ada apa dengan identitas streamer itu? Yu Ying benar-benar mengirimimu 1 set pengakuan. Set pengakuan merupakan nama panggilan yang diberikan oleh pemirsa, biasanya digunakan saat kakak laki-laki memberi hadiah kepada sejumlah gadis, dengan nilai hadiah masing-masing bervariasi mulai dari minimal 66 hingga maksimal 188. Semuanya dianggap bernilai tinggi. Tanpa diduga, Yu Ying mengunjungi siaran langsung untuk pertama kalinya dan menyiapkan set pengakuan 4 potong untuk Yufeng. Yufeng bahkan lebih tercengang sekarang, berusaha keras untuk menarik profil orang lain, tetapi jarinya terpeleset, dan dia secara tidak sengaja menekan undangan untuk pertarungan PK di sebelah avatar. Yang lebih membuat Yufeng tercengang adalah pihak lain tidak menolak dan langsung menerimanya. Wah, cowoknya ganteng banget. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya, tolong jaga aku. Di barisan pertempuran ada seorang gadis yang nilai kecantikannya paling tidak 9 dari 10. Terlihat dari dia tidak memakai banyak riasan. Rambutnya agak berantakan, tetapi kecantikannya tak tertandingi, berbicara dengan suara loli yang lembut dan lengket.
Tidak mengherankan bahwa seseorang selevelnya memiliki lebih dari 10 juta pengikut. Aku dalam masalah besar. Itu benar-benar Yu Ying. Mungkinkah ini wajah aslinya? Bagaimana mungkin streamer itu mengundangnya untuk bertarung? Memulai pertarungan PK bukanlah hal yang aneh adalah dia menerimanya tanpa riasan apapun. Bu, aku pernah lihat Yu Ying tanpa riasan. Ada yang mencurigakan terjadi, siapa tahu cerita di dalamnya, beritahu kami. Ruang siaran langsung itu kacau balau, dan Yu Feng memaksa dirinya untuk tenang, menyapanya dengan tidak rendah hati maupun sombong. Halo Yu Ying, selamat datang di siaran langsungku. Saya tidak sengaja mengklik undangan untuk pertarungan PK tadi. Kakak, kamu pakai apa untuk siaran langsung? Sebuah pesawat tanpa awak? Resolusinya sangat jernih dan tidak ada lag sama sekali. Saya baru saja melirik lelucon di blog Anda, kualitasnya juga sangat tinggi. Kamu harus menjadi seorang profesional. Kau menyanjungku, Yu Ying. Ini memang siaran drone, dan leluconnya dibuat dengan bantuan seorang teman. Saya baru saja memulai streaming langsung. Bolehkah aku bertanya pada modelnya? Kakak, apakah konten siaran langsungmu memancing? Streaming langsung memancing di luar ruangan, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda model drone. Itu ditangani oleh seorang teman, dan itu bukan model sipil, loh. Yu Feng terpaksa menggunakan alasan yang sama seperti sebelumnya. Oh, aku mengerti. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa. Saya ingin bertanya tentang perlengkapannya, tetapi sekarang sepertinya mustahil. Tetap saja, aku senang bertemu denganmu, ayo kita bermain bersama kapan-kapan. Aku baru saja bangun belum lama ini, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu untuk saat ini. Sambil berbicara, Yu Ying menguap malas, tingkahnya yang menggemaskan mengingatkan pada anak kucing, yang membuat para pemirsa siaran langsung terpesona. Baiklah, aku akan mencarimu saat kamu siaran, dan ikut bermain denganmu. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Dari kemunculan Yu Ying hingga akhir pertarungan PK dan kepergiannya dari ruang siaran langsung, seluruh kejadian berlangsung kurang dari 5 menit. Namun, hal itu memicu gelombang gejolak di ruang siaran langsung. Api keingintahuan sekelompok penggemar memancing yang gemar bergosip berkobar liar, dan keterlibatan pemirsa di ruang siaran langsung mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, Yu Ying sudah pergi. Jujur saja, streamer, apa hubunganmu dengan dia? Kenapa dia memberimu set pengakuan itu? Bajingan, cabut pedangmu, beraninya kau mencuri dewiku. Cabut pedangmu satu, itu kebencian istri yang dicuri, dendam yang mematikan. Yu Feng menggaruk kepalanya, sedikit bingung, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Mereka yang baru saja memanggilnya, adik kecil, kini telah menjadi saingan cintanya, siap menghunus pedang mereka kapan saja. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Namun, kepanikan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum Yu Feng menyadari bahwa bagi seorang streamer yang sedang berkembang seperti dirinya, ini belum tentu merupakan hal buruk. Lagi pula, sebagai seorang streamer, popularitas mengarah pada potensi perhatian. Dengan lebih banyak perhatian, tentu saja jumlah penggemarnya akan meningkat. Jadi setelah pertimbangan singkat, Yu Feng memutuskan untuk meraih kesempatan tak terduga ini. Semuanya, mari kita tenang sedikit. Saya katakan, saya tidak kenal Yu Ying, dan Anda mungkin tidak akan mempercayainya, jadi saya tidak akan repot-repot memaksakan penjelasan. Yang belum follow aku, follow dong, siapa tahu nanti ada kesempatan berinteraksi sama Yu Ying. Tapi, ngomong-ngomong, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat Yu Ying tanpa riasan. Frasa tentang melihat Yu Ying tanpa riasan untuk pertama kalinya terucap dari mulut Yu Feng seperti granat asap yang sengaja dilemparkan untuk ditafsirkan. Tidak ada yang salah dengan makna harfiahnya, tetapi mengenai kesimpulan apa yang ditarik, itu bukan lagi urusan Yu Feng. PFFT. Jangan berani-beraninya kau memanggil Yu Ying dengan nama panggilannya. Ini pertama kalinya aku melihatnya tanpa riasan, jadi kamu sudah sering melihatnya dengan riasannya? Kedengarannya seperti sebuah penemuan. Apa hubungan kalian? Akui dengan jujur, atau kau akan menghadapi 10 siksaan paling brutal dari bangsa Manchu. Logikanya sudah bagus, tidak ada alasan lagi. Kamu tidak layak untuk Yu Ying, lebih baik lepaskan mimpi itu lebih awal. Meskipun semua orang berkata kasar secara verbal, tindakan mereka cukup jujur. Hanya dalam waktu singkat, jumlah pengikutnya meningkat lebih dari 100. Melihat popularitas yang meningkat pesat di siaran langsung, Yu Feng diam-diam bersukacita dalam hatinya. Tak heran jika industri hiburan terus-menerus menggembar-gemborkan CP dan menciptakan topik, itu benar-benar keuntungan.
Sementara ruang siaran langsung Yu Feng ramai dengan rayuan, godaan, cinta, dan kebencian, pembawa acara gosip terbesar Seafood Life, Break My Dog Leg, yang dikenal di antara sungai dan danau sebagai Leg Brother, menerima kiriman video dari penggemarnya dalam waktu singkat. Dengan nama yang dia sebut sendiri, Break My Dog Leg, dia adalah seorang pembawa acara gosip yang hadir di hampir setiap bagian panas dari Seafood Life. Entah itu ulang tahun seorang streamer, seorang dewa yang memberikan hadiah secara cuma-cuma di ruang streaming, atau para streamer yang bertengkar satu sama lain, segala macam topik sensasional akan diubah menjadi lelucon dan dirilis olehnya. Meskipun hanya seorang pembawa acara gosip yang tidak memiliki bakat berarti, karena ia memulai lebih awal dan memilih konten yang sangat eksplosif, ia memiliki banyak penggemar dan menjadi selebriti daring besar dengan beberapa juta pengikut. Dengan basis penggemar, bisnis Leg Brother berkembang. Kadang-kadang ia akan meliput konten yang sengaja dibocorkan oleh serikat untuk memanaskan topik, menavigasi perairan ini dengan mudah dan menghasilkan keuntungan bersih. Untuk menjaga pengawasannya terhadap seluruh platform, Break My Dog Leg selalu menawarkan harga tinggi untuk kiriman yang bernilai. Kali ini, ia menerima kiriman tentang Yu Ying yang datang ke kamar seorang streamer pria pemula tipe luar ruangan dan memberikan hadiah berupa set pengakuan. Setelah menonton beberapa kali, Break My Dog Leg tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dengan pandangan profesionalnya, dia pikir Yu Feng menangani dirinya sendiri dengan tepat tetapi tidak selicin streamer berpengalaman lainnya. Yu Feng tampak seperti seseorang yang tidak memiliki banyak pengalaman. Tetapi mengapa Yu Ying memilih untuk memberikan hadiah di streamingnya? Mungkinkah ada makna yang lebih dalam? Jika orang lain, hal itu mungkin masuk akal. Rutinitas streamer papan atas yang mempromosikan pendatang baru telah menjadi hal umum di platform tersebut. Namun, sepengetahuan Leg Brother, Yu Ying merupakan satu dari sedikit streamer di platform tersebut yang tidak menandatangani kontrak dengan guild atau agensi akting manapun, dan tetap menjadi streamer lepas. Setelah berpikir panjang, dia tidak dapat menemukan kemungkinan yang cocok. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keduanya telah bertemu di kehidupan nyata. Bab 4999 sebagai teladan siaran langsung yang mengalir, Yu Ying merupakan sesuatu yang aneh di platform streaming. Video-video yang ditulisnya semuanya keren, dengan kualitas pribadi yang luar biasa pula. Benar-benar salah satu penyiar langsung papan atas yang tidak hanya memiliki paras yang rupawan tetapi juga bakat. Tepat sekali, pengungkapan rutin hari ini belum menemui kendala, dan si penjilat segera memutuskan untuk mengarahkan sorotan gosip hari ini kepada Yu Ying dan siaran langsung luar ruangan yang misterius ini. Biasanya, menyusun kata-kata dalam sebuah cerita memerlukan segala macam kehati-hatian, menggunakan kata-kata seperti diduga dan mungkin. Namun, cerita hari ini bahkan tidak memerlukannya. Dengan suntingan sederhana pada konten video, si penjilat berhasil mencapai efek yang diinginkan. Yu Ying tertangkap dalam siaran langsung luar ruangan seorang pria tampan berwajah segar, tanpa henti mengirimkan paket hadiah cinta. Apa yang terjadi? Judul berita yang bersifat faktual deskriptif dan memberi ruang untuk imajinasi segera disusun. Setelah memeriksa terakhir kali guna memastikan tidak ada yang terlewat, si penjilat mengunggah konten itu ke daring dengan mudahnya. Penyiarnya sudah cukup populer. Dan dengan menambahkan konten dengan topik yang kontroversial, videonya langsung meledak. Dalam waktu 1 jam, penayangannya melampaui 100.000, dengan komentar dan suka yang berdatangan secara besar-besaran. Berita ini dengan cepat memuncaki laman resmi sebagai berita hangat yang paling menonjol. Para penonton yang gairahnya untuk bergosip juga berkobar, semuanya terguncang setelah menonton video tersebut. Sial, siapa sebenarnya Yu Feng ini? Dan apakah Dewi semua orang dicuri? Seluruh platform gempar atas apa yang awalnya merupakan insiden tak penting. Tetapi sebagai salah satu orang yang terlibat, Yu Feng, setelah menyelesaikan siaran langsungnya selama 3 jam, saat ini masih berjongkok di tepi sungai sambil memancing, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hasil tangkapan hari ini bagus. Selain mengamankan durasi siaran langsungnya dengan memegang ikan, Yu Feng juga menangkap lebih dari 30 pon ikan mas. Akan tetapi, karena penangkapan ikan di dekatnya dilakukan setiap hari, ditambah dengan berlalunya musim pemijahan di musim semi saat ikan mas bergerak ke perairan yang lebih dalam, ikan mas yang lebih besar pun mulai langka. Setelah berkemas, Yu Feng memeriksa fish guard, hanya membawa pulang sekitar kurang dari 20 pon ikan mas besar dan melepaskan sisanya kembali ke sungai. Setelah mengantarkan ikan ke restoran tuan tua, Yu Feng mengendarai sepeda motornya kembali ke tokonya. Dia belum mengunggah sorotan siaran langsung hari ini saat yang tepat untuk mengunggahnya untuk ditinjau. Tepat saat dia membuka halaman beranda pribadi aplikasi Seafood Life, Yu Feng tertegun. Sial, pesan 999, permintaan pertemanan 999, pertambahan pengikut 999, di mana-mana yang bisa memperlihatkan jejak kaki orang lain semuanya seragam dengan warna merah mencolok 999J ini.
Apakah aplikasinya bermasalah? Yu Feng menutup aplikasi dan membukanya lagi, dengan hasil yang sama. Setelah melirik sekilas, Yu Feng menyadari itu bukan bug dalam aplikasi, melainkan dirinya yang menjadi viral. Memang, Yu Feng telah menjadi viral, jumlah pengikutnya telah melonjak hingga 4.000, dan masih terus meningkat tak terbendung. Angkanya berfluktuasi setiap saat. Mendapatkan pengikut adalah tujuan Yu Feng, tanpa diragukan lagi. Entah untuk peningkatan hak istimewa sistem atau pendapatan, jumlah pengikutnya perlu meningkat. Akan tetapi, mendapatkan pengikut dengan cara seperti itu membuat Yu Feng agak kesulitan. Bagaimana mengatakannya? Para pengikut baru ini bukanlah audiens inti dari konten langsungnya saat ini. Banyak yang mengikuti karena keinginan mereka untuk bergosip. Semua orang menebak-nebak hubungan di antara keduanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, Yu Feng tahu tidak ada hubungan sama sekali. Begitu kesalahpahaman ini terjernihkan, Yu Feng tahu ia akan dipukul mundur tanpa ampun ke dunia nyata, dan ia bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan orang lain. Jika tidak, gunakan kartu orang baik pada Yu Ying dan berteman. Hati Yu Feng tergerak, dan kartu orang baik dalam kesadarannya terpilih, memperlihatkan informasi kartunya lagi. Dia hanya perlu menghendakinya, dan efeknya akan langsung terasa. Setelah berpikir sejenak, Yu Feng menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada ide yang menggiurkan itu. Meskipun kartu orang baik dapat dengan cepat meningkatkan hubungan antara dua orang, Yu Feng, yang sedikit chauvinistik, secara sempit percaya bahwa mengejar seorang gadis harus didasarkan pada kemampuan dan kekuatan, bukan kartu dengan efek khusus. Gadis itu telah mendukungnya dan menghabiskan cukup banyak uang untuk membelikan hadiah untuknya. Jika dia menggunakan kartu itu secara diam-diam untuk menjilat dan mendapatkan keuntungan pribadi demi keinginannya sendiri, orang lain mungkin tidak menganggapnya apa-apa, tetapi Yu Feng menganggapnya tidak sepenuhnya terhormat, dalam istilah yang tidak menyenangkan, agak tercela. Ding! Anda berhasil menahan godaan untuk mengambil jalan pintas, poin Lottery 2000. Melihat karakter tuan rumah yang teguh, kartu orang baik pun otomatis maju, membuka ciri karakter, cahaya kemanusiaan. Cahaya kemanusiaan, ketika menghadapi godaan, kita dapat membuat berbagai pilihan. Memilih kebaikan mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik, tetapi pasti tidak akan merugikan. Efek pasif. Nilai pesona J30, kesan dengan orang asing G50, skor penampilan G5. Mendengar pemberitahuan sistem, Yu Feng sedikit terkejut, dan dengan sebuah pikiran, menarik panel atribut virtualnya untuk melihatnya. Di bawah bagian keterampilan karakternya, ada sifat karakter baru, cahaya kemanusiaan, yang memiliki efek luar biasa, meningkatkan nilai pesona, skor kesan, dan bahkan penampilan. Dari segi citra, seolah-olah kartu orang baik tipe konsumsi yang hanya bisa digunakan satu kali pada target telah menjadi salah satu keterampilan pasif Yu Feng, yang pasti dihitung sebagai keuntungan yang signifikan. Dibandingkan dengan ciri karakter ini, 2.000 poin yang diberikan tampak remeh saja. Setelah memahami keuntungan tak terduga, Yu Feng memperoleh pemahaman lebih dalam tentang sistem tersebut. Sistem ini tampak tidak memihak, kaku, dan sering tidak mencampuri tindakan Yu Feng, tetapi dari penghargaan ini, tampaknya sistem masih mendorong Yu Feng untuk menjadi orang yang jujur dan sopan. Diteguhkan oleh orang lain terasa luar biasa, meski itu adalah sistem tanpa emosi. Setelah merasa bahagia sejenak, Yu Feng mulai merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Memperjelas berbagai hal? Mengikuti gelombang popularitas? Atau apa? Karena tidak berpengalaman dalam hal ini, Yu Feng memikirkannya tetapi tidak dapat mengambil keputusan. Dia telah setuju untuk bergabung dalam siaran langsung Yu Ying hari ini. Jadi kalau tidak ada yang lain, dia tinggal membalasnya dengan memberinya hadiah selama siarannya. Mengenai hubungan mereka setelahnya, mari kita jalani saja dan lihat sejauh mana perkembangannya. Setelah menyadari hal ini, pikiran Yu Feng menjadi lebih jernih, dan dia segera membuka editor video dan menemukan klip yang biasa dia lihat pratinjaunya sebelum diunggah. Klip hari ini masih diedit dengan sangat baik. Kontennya terutama terdiri dari gerakan pelampung yang menarik dan cuplikan gigitan yang menggoda dari sebelumnya, diselingi dengan informasi berguna tentang membaca aktivitas dasar ikan di kolam, yang Yu Feng sebutkan secara santai selama siaran langsung. Secara keseluruhan, tayangan ini tidak hanya memberikan kesan menyenangkan untuk ditonton tetapi juga memberikan beberapa teknik memancing. Setelah meninjau klip secara umum, Yu Feng menghela napas dan mulai mengunggahnya untuk ditinjau. Beberapa detik kemudian, cuplikan-cuplikan menarik kedua lolos tinjauan dan muncul dalam daftar klip Yu Feng. Melihat salah satu subjek gosip, Yu Feng, telah mengunggah klip baru, para penonton langsung bersemangat kegirangan. Berbagai komentar di bagian komentar, banyaknya tanda suka, dan banyaknya pesan pribadi yang menanyakan mengapa dia tidak membalas,
Banjir pesan dengan cepat melambungkan klip baru Yu Feng ke popularitas regional.